eh, memberikan pensekoran. Pensekoran berbeda dengan penilaian. Ya. Kalau penilaian kan lebih standar. Kalau skor itu ya sesuai dengan eh, nilai apa adanya. Ini gambaran sebuah kasus. Si Pak Umar, guru SD, baru melakukan tes penguasaan siswa. KD-nya melakukan atau menggunakan sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk menentukan skor, membuat kunci jawaban, kemudian langkah demi langkah soal tersebut dibuatnya dengan diurutkan menurut urutan tertentu. Jawaban siswa dianggap benar jika jawabannya sesuai dengan kunci jawaban yang telah disiapkan. Nah, menurut Anda, apakah penyebutan Pak Umar tersebut benar? Ya, memudahkan gurunya kalau yang jelasnya seperti ini dengan urutan tertentu. Tapi apakah benar? Nah, kita lihat pensekoran dulu. Nah, pensekoran itu ada pensekoran tes bentuk pilihan. Cara penyekoran tes bentuk pilihan ada dua, yaitu koreksi terhadap jawaban tebakan dan koreksi terhadap tanpa koreksi. Yang pertama tanpa koreksi jawaban tebakan dan dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Ini sederhana aja yang dua, tapi sudah berkembang yang lain. Nah, ini aja yang dicobakan. Nah, tanpa koreksi, jawaban tebakan itu paling mudah untuk memberikan skor. Sudah tinggal skor adalah B per N kali 100, di mana B itu banyaknya butir yang dijawab benar, nah, N banyaknya butir soal kalikan 100 sudah didapat nilainya. Nah, berbeda dengan penyekoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Untuk memperoleh skor ini penyekoran digunakan rumus seperti ini. Artinya tidak sebarang, karena kalau dengan jawaban tebakan berarti kan eh, harus lebih hati nilainya kan eh, tidak bisa maksimal. Yaitu formulanya menggunakan benar B yang dijawab dikurangi dengan S itu banyak butir jawab salah, kemudian per P itu banyak pilihan jawaban tiap butir, kemudian kan banyak butir, nah, dikalikan 100. Nah, sebagai contoh, Rizky mengerjakan soal pilihan ganda 30 butir dengan 4 alternatif jawaban. Nah, yang benar 16 butir, nah, kemudian maka dihitung menjadi formula 16 yang benar dikurangi yang salah 14 per P itu alternatifnya 4 dikurangi satu kali per banyaknya butir kali 100 sehingga dapat nilai eh, 37, sekian atau 38. Itu untuk soal pilihan ganda. Nah, untuk soal uraian ada dua kategori cara penilaian, yaitu menurut si Abel 79 menggunakan
penyekoran analitik. Nah, penyekoran analitik itu digunakan ketika batas jawabannya sudah jelas, terbatas, terukur. Nah, teknik penyekoran ini digunakan pada tes uraian objektif. Tes uraian objektif yaitu jawaban siswa diuraikan dengan urutan tertentu. Jika siswa menulis rumus, diberikan skor benar. Memasukkan angka ke dalam rumus, benar, diberi skor. Mengajarkan perhitungan benar, diberi skor. Kesimpulannya benar, diberi skor. Jadi skor butir merupakan penjumlahan dari skor sebelumnya. Ini yang saya yakin ini yang biasa digunakan Bapak Ibu di kelas. Versi yang lain, pensekoran menggunakan skala holistik. Nah, skala holistik ini penilaian tes untuk tes uraian yang tidak objektif. Caranya dengan membaca jawaban secara menyeluruh ya butir, kemudian meletakkan dalam kategori, mulai dari yang baik sampai yang kurang baik, bisa 3 sampai 5. Nah, jadi tiap jawaban dimasukkan dalam satu kategori. Dan selanjutnya tiap kategori diberi skor sesuai dengan kualitas jawabannya. Jadi kualitas jawaban ditentukan oleh penulis secara terbuka. Misalnya harus ada data atau fakta atau unsur analisis, nah, dan ada kesimpulan. Nah, untuk memudahkan penskoran, skor akhir menggunakan skor mentah maksimum dikalikan dengan bobot tersebut rumus dipakai perhitungan skor butir soal itu A per B kali C, di mana A skor mentah yang diperoleh butir soal, B skor mentah maksimum soal, C bobot soal. Karena kan ada 5 soal memberikan soal bobot yang berbeda. Nah, setelah diperoleh SBS, maka dihitung skor butir soal seperti skor total siswa. Skor total siswa itu akan diperoleh sama dengan jumlah dari SBS-nya, skor per butir soal. Nah, dicontohkan di sini, soal skor mentah perolehannya, misalnya nomor soal 1, 30. Skor mentah maksimumnya 60. Nah, soal itu diberi bobot 20. Nah, skor bobot soal 10. Nah, kemudian akan mendapatkan STP-nya jumlah dari SBS itu. Nah, contoh ketiga bila skor total siswa tidak sama dengan skor soal dari skala 100. Skor mentah, skor maksimum, bobot soal, skor bobot soal. Nah, sama, jumlahnya sehingga sama dengan 10. Prinsipnya bahwa STP itu merupakan penjumlahan dari SBS, bobot tiap soal semuanya. Contoh ini berlaku untuk uraian objektif dan non-objektif, asal bobot semua butir soal sama. Nah, sekarang suatu ulangan terdiri dari N soal pilihan ganda, N2 soal uraian. Bobot untuk soal pilihan ganda W1.
bobot soal uraian W2. Nah, siswa menjawab benar N1, pilihan ganda, dan N2 soal uraian. Maka siswa itu mendapat skornya seperti ini. W1 kali N1 per N1 besar kali 100 plus W2 kali N2 kecil per N2 besar kali 100. Nah, dicontohkan misalnya satu ulangan terdiri dari 20 bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan dan 4 buah soal bentuk uraian. Soal pilihan ganda dijawab benar 16, dijawab salah 4. Dan soal uraian dijawab benar 20 dan skor maksimumnya 40. Apabila bobot pilihan ganda adalah 0,4, bentuk uraiannya 0,60, nah, skor dapat dihitung. Skor pilihan ganda tanpa koreksi. Jadi jawabannya ini 16 per 20 kali 100 dapat. Skor bentuk uraian 20 per 40 kali 100. Skor akhir 0,4 kali 80 ditambah 0,6 kali 50 masuk ke formula itu. Itu yang masuk ke formula saya. Nah, sekarang motornya kok hilang. Ada 7 tahapan mengembangkan pedoman penyekoran. Kalau sebelumnya mengembangkan instrumen tes, ini mengembangkan pedoman penyekoran, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi atribut, menjabarkan karakteristik atribut, menentukan teknik penyekoran, menyusun pedoman penyekoran, melakukan uji coba terbatas, dan memperbaiki pedoman penyekoran menjadi siap pakai. Jadi tujuan akan mengarahkan pada langkah-langkah tes dikembangkan sesuai kebutuhan pengumpulan data aspek yang memang menjadi tujuan pengukuran. Misalkan Anda akan mengembangkan pedoman penyekoran tes uraian non-objektif, non-objektif ya, untuk mengukur kemampuan pemetaan masalah yang sudah kita coba ya kemarin. Nah, kan berbeda jika kan pedoman penyebaran tes untuk mengukur kreativitas berpikir. Nah, kemudian dari situ karena kemampuan bermasalah berbeda dengan kreativitas berpikir, identifikasi atribut secara spesifik yang ingin dinilai. Ya, identifikasi aspek apa saja yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah, maka harus menetapkan indikator kunci kemampuan pemecahan masalah. Ya. Contoh lain bisa juga mengukur kemampuan kreativitas berpikir. Maka harus menetapkan juga indikator kunci kreativitas. Kalau tadi kemampuan pemecahan indikator kemampuan pemecahan masalah, kalau untuk kreativitas berpikir ya kunci indikator kreatif berpikir. Rubrik nanti kan jadi. Kemudian menjabarkan karakteristik setiap atribut. Ya, jadi diidentifikasi, menjabarkan karakteristik atribut tersebut yang selanjutnya menjadi nah, poin pencermatan dalam penetapan skor. Misal, pada penyebaran tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Itu karakteristiknya ada kemampuan memahami masalah,
kemampuan merumuskan penyelesaian, kemampuan melaksanakan penyelesaian, kemampuan menyimpulkan, menafsirkan penyelesaian, misalnya seperti itu. Dasar. Kemudian menentukan teknik penskoran yang menggambarkan agar skor diperoleh dapat menggambarkan atribut yang diukur dengan baik, menentukan teknik penyekoran yang tepat. Ya, salah satu disesuaikan dengan kebutuhan analitik atau holistik. Jadi kalau uraian objektif menggunakan analitik, kalau non objektif menggunakan holistik. Kemudian menyusun pedoman penyekoran. Penyekoran disesuaikan dengan teknik penyekoran yang digunakan. Teknik analitik, langkah awalnya adalah membuat kunci jawaban seluruh butir soal. Selanjutnya menentukan skor setiap soal. Skor setiap soal ditentukan dengan menentukan setiap unitnya. Setiap skor di tiap butir diperoleh dengan menjumlah skor semua unit. Nah, penetapan skor juga perlu memperhatikan bobot masing-masing butir. Sehingga skor akhir mewakili secara proporsional keseluruhan yang diukur. Jadi menggunakan teknik penyekoran holistik, penyusunan penyekoran dapat diawali dengan menyusun atribut dan indikator kunci dari aspek yang diukur. Nah, atribut dan indikator kunci tersebut kemudian dirumuskan menjadi kategori untuk menentukan skor jawaban. Uji coba penggunaan pedoman penyekoran. Nah, uji coba ini dapat dilakukan dengan eh, sendiri secara self-evaluation atau melibatkan orang lain. Ini sebenarnya secara tidak sadar Bapak itu sudah biasa melakukan ini. Dilakukan sendiri kan gitu lah, nggak ngerepotin. Jadi cermati aplikabilitas penyekoran Anda, aplikabilitasnya. Apakah bisa diterapkan atau tidak, menyulitkan atau tidak, jelas atau tidak, konsisten atau tidak, dan hal-hal yang berhubungan dengan keterbacaan. Jika masih terdapat yang belum tepat, informasi dari penggunaan terbatas ini digunakan untuk perbaikan. Itu kalau dilakukan sendiri. Kalau dilakukan dengan orang lain, itu bisa melibatkan teman guru. Misalnya teman mengoreksi lembar jawaban siswa yang Anda koreksi tadi dengan penyekoran yang Anda buat. Sehingga diperoleh dua skor hasil koreksian. Nah, hasil penyekoran Anda dengan teman tadi, teman guru, kemudian dibandingkan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka antar skor harus hasil koreksi Anda dan teman itu diperbaiki. Kemudian memperbaiki pedoman penskoran. Dilakukan berdasarkan informasi uji coba, dapat meliputi penetapan skor, redaksi, pembentukan, atau temuan lain yang dipandang perlu untuk kebaikan dan kemudian pengguna pedoman penskoran. Ini satu kasus Pak Ardiantoro, guru SMP kelas 7, mengetahui kreativitas berpikir siswa. Ingin mengetahui kreativitas berpikir siswanya. Nah, untuk membuat ini sesuai untuk mengukur hasil tersebut menggunakan tes uraian non-objektif. Namun bingung bagaimana menyusun pedoman penyekoran yang tepat. Nah, Pak Ardiano tahu bahwa pedoman penyekoran tes untuk mengukur kreativitas berpikir tidak sama dengan mengukur ketercapaian seperti yang biasa dilakukan. Nah, menurut Anda, pedoman penyekoran seperti apa yang tepat digunakan?
pedoman penyekoran analitik digunakan untuk objektif. Untuk pengembangan pedoman penyekoran analitik digunakan pedoman pengukuran skor tes untuk mengukur penguasaan kompetensi peserta didik. Eh, Kompetensi peserta didik dalam menghitung di sini volume benda berbentuk balok dan mengubah satuan ukuran. Misalnya kan indikator dan butir soalnya adalah sebagai berikut. Indikatornya siswa dapat dihitung volume bak mandi berbentuk balok jika diketahui panjang, sisi, dan tingginya serta mengubah satuan ukuran. Nah, dijadikan butir soal. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi volume bak mandi? Nah, setelah ditetapkan tujuannya, kemudian menentukan atribut yang diukur, yaitu penguasaan menghitung volume berbentuk balok, mengubah satuan ukurannya. Atribut ini kemudian dijabarkan karakteristik menjadi aspek yang diukur. Misal, menentukan rumus yang akan digunakan, menghitung volume berdasarkan rumus yang ditetapkan, mengubah satuan. Mencermati atribut yang tepat pada penyekoran soal di atas adalah penyekoran analitik, seperti sudah diubah tadi di atas. Nah, bila siswa telah menulis rumus yang benar diberi skor, memasukkan angka ke dalam formula dengan benar diberi skor, menghasilkan perhitungan yang benar diberi skor, dan kesimpulan yang benar juga diberi skor. Nah, yang terjadi seperti ini, volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, terus skornya 1. Terus memasukkan ke dalam formula, benar 1. Terus dilakukan perhitungan, ini benar 1, ini kurang 1. Nah, kemudian bahwa mengubah isi bak mandi dalam liter, artinya dari 9.900 ribu jadikan ke liter per 1.000, diperoleh 900 liter skor maksimum. Jadi diubah ke dalam liter 1, kemudian menghitungnya 1 benar, sehingga soal ini soal 1 ini jawabannya 5. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, sebelum digunakan uji coba pedoman pencekoran di atas, beberapa lembar pekerjaan siswa untuk mengetahui aplikabilitasnya. Jika ada beberapa bagian yang menyulitkan, perbaiki. Tapi sudah dapat digunakan dengan baik, maka dapat langsung menggunakan pedoman di atas untuk mengoreksi. Tadi analitik. Kalau holistik, nah, misalkan mengembangkan pedoman penyebaran tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Pada kompetensi dasar soalnya adalah KD-nya melakukan dan menggunakan sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah. Nah, soal. Enu, Endah, dan Sunarto masing-masing membeli sebuah buku di koperasi sekolah. Enu membeli buku Rp750. Endah membeli buku Rp800 dan Sunarto membeli buku 850. Jika uang mereka masing-masing itu 1.000, berapa keseluruhan sisa uang mereka bertiga? Nah, itu soal kemampuan pemecahan masalah
dengan penyebaran yang jelas, yaitu dengan pedoman penilaian pengukuran kecakapan pemecahan masalah siswa. Setelah tujuan pedoman penyekoran ditetapkan, langkah selanjutnya mengidentifikasi atribut kemampuan pemecahan masalah. Nah, lakukan kajian teoretik sebagai literatur sehingga diperoleh gambaran jelas karakteristik kemampuan pemecahan masalah. Nah, dari hasil kajian tersebut, jabarkan karakteristik kemampuan pemecahan masalah sehingga bisa digunakan sebagai poin pencermatan utama dalam menetapkan skor. Tuh. Secara umum, di dalam penentuan skor atau rubrik yang dibuat kemampuan pemecahan masalah ada aspek memahami masalah, merumuskan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, membuat kesimpulan. Nah, ini menggunakan skala yang sederhana, nol, tidak memahami atau tidak menjawab atau tidak menulis kan. Satu, kurang memahami. Dua, memang mampu memahami. Merumuskan demikian juga. Tidak mampu merumuskan, mampu merumuskan, mampu merumuskan pemecahan dengan tepat. Ini pemecahan masalah tapi hanya menggunakan tiga atribut. Biasanya kan empat, lima. Membuat kesimpulan, tidak mampu membuat kesimpulan. Mampu membuat kesimpulan tapi tidak tepat. Mampu membuat kesimpulan. Ini untuk kemampuan pemecahan masalah. Baru kita masukkan skor tadi, memahami masalah anak pekerjaan anak nomor satu, nama siapa itu, merumuskan, melakukan pemisalah, membuat kesimpulan, skor siswa. Nah, itu untuk kemampuan pemecahan masalah. Ya, sudah ditugaskan kemarin. Sekarang untuk contoh lain, kreativitas berpikir siswa. Tujuan pengembangan penyekoran ini jelas, yaitu digunakan sebagai pedoman penilaian pada pengukuran kreativitas berpikir siswa dalam menentukan pedoman penyekoran. Lakukan kajian teoritik tentang kreativitas berpikir dari berbagai literatur sehingga diperoleh gambaran tentang eh, berbagai karakteristik kreativitas berpikir. Nah, itu Anda sudah melakukan, ini kan teorinya belakangan. Dari hasil kajian itu, jabarkan karakteristik kreativitas berpikir sehingga digunakan sebagai poin pencermatan utama dalam penetapan skor. Nah, ceritanya kajian teoritik tentang berpikir kreatif secara singkat. Oh, ada keterampilan berpikir lancar. Lancar, berpikir lancar itu seperti apa? Mencetuskan banyak gagasan, jawaban dan penyelesaian masalah, memberikan banyak cara, melakukan berbagai hal. Kemudian keterampilan berpikir luas, fleksibel, menghasilkan banyak gagasan. Nah, sama, dan jawaban yang bervariasi. Jawaban berarti fleksibel. Dapat melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, antara satu dan dua saja sudah membedakan agak susah antara berpikir luas dan lancar. Keterampilan berpikir orisinil, mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, karena berpikir orisinil baru tadi. Keterampilan merinci, mampu memperkaya dan mengembangkan satu gagasan. Merinci secara detail dari suatu gagasan sehingga menjadi lebih menarik. Keterampilan menilai, mengevaluasi, menentukan penilaian diri.
Itu sumbernya dari Munandar. Itu baru teori. Nah, kemudian teknik penyekoran yang tepat untuk penilaian kreativitas berpikir adalah penyekoran holistik, bukan analitik. Selanjutnya, contoh penyekoran dengan holistik dikembangkan oleh Eko Haryono seperti ini. Nah, inilah tabel pedoman penyekoran holistik, penyekoran kreativitas berpikir. Keterampilan berpikir lancar. Ada dua indikator tadi. Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, dan penyelesaian masalah. Memberikan banyak cara untuk melakukan berbagai hal. Nah, ini skornya dibuat 0, 2, 4, 6. Nah, artinya yang realistis dibuat sendiri oleh gurunya. 0 memang tidak memberikan jawaban. 2 tidak menguntungkan cara penyelesaian. Tidak menggunakan cara penyelesaian yang benar. Siswa tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Nah, skor 4, siswa menggunakan cara penyelesaian yang benar, siswa tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Nah, kalau skor tertinggi 5 itu sudah otomatis siswa menggunakan cara penyelesaian yang benar, dapat memperoleh jawaban yang benar. Nah, keterangan berpikir kreatif. Nah, ada dua hal menghasilkan banyak gagasan dan jawaban bervariasi, dapat melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Skornya 0 itu tidak menjawab atau tidak memberikan jawaban ya 0. Kemudian skor 2, siswa tidak memberi penjelasan pada langkah-langkah jawabannya. Siswa mengerjakan dengan satu cara penyelesaian yang benar. Nah, skor 4, siswa kurang benar dalam menjelaskan langkah-langkah jawaban. Siswa mengajarkan dengan dua cara mengerjakan dengan dua cara penyelesaian. Yang salah satunya benar. Nah, kalau benar semuanya ya siswa memberi penjelasan yang benar dalam langkah-langkah jawabannya, mengerjakan dengan dua atau lebih cara penyelesaian yang benar. Aspek ketiga, keterampilan berpikir orisinal. Mampu melahirkan ungkapan baru, artinya berbeda dengan yang sudah ada. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, artinya tidak biasa. 0, siswa tidak memberikan jawaban. Kedua, siswa memberikan penyelesaian soal dengan langkah yang lazim digunakan siswa. Yang lainnya digunakan 50% dari jumlah siswa yang menjawab. Nah, ini sudah main persentase. Nah, karena kan berpikir orisinil. Siswa menyelesaikan soal dengan langkah yang tidak lazim digunakan siswa lainnya. Di antara 30 sampai 50% dari jumlah siswa yang menjawab. Nah, skor tertinggi, siswa menyelesaikan soal dengan langkah yang tidak lazim digunakan siswa lainnya digunakan 30% dari jumlah siswa yang menjawab. Itu orisinal. Yang keempat, keterampilan merinci. Ada dua, yaitu mampu memperbaiki dan mengembangkan satu gagasan. Memperinci detail dari suatu gagasan sehingga mencapai lebih menarik. 0,
tidak memberikan jawaban paling mudah. Satu, tidak memberikan langkah yang lengkap. Nah, dua ya tadi. Kemudian yang keempat, siswa kurang lengkap dalam memberikan langkah penyelesaian dan siswa lengkap dalam memberikan langkah penyelesaian. Yang kelima, keterampilan merinci, menentukan patokan, penilaian sendiri, dan menentukan apakah soal, pertanyaan, atau gagasan benar ya atau baik atau tidak. Nol itu jika tidak memberikan jawaban. Satu, memberikan kesimpulan pada bagian terakhir dengan eh, jawaban. Kemudian dua, itu siswa kurang benar dalam materi kesimpulan. Kemudian tiga ya, skor maksimum. Ini salah. Harusnya harusnya tadi adalah skor nol, skor 2, skor 4, skor 6. Ini salah. Enggak bisa orang saya ini aja. Saya potong. Tapi ini jangan skor nol, ini 2, 4, 6. Nah, ketentuan pedoman pensekoran. Nah, ini sebenarnya tidak ada ketentuan. Lalu harus berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, merinci, mengevaluasi perbandingannya seperti ini tidak. Ya, referensi yang luas. Ya, mungkin karena kan ya memang tidak ada formulanya ini. Nah, Sri Utami Monandar menggunakan 5 aspek secara utuh, namun penelitian dan jurnal lain hanya menggunakan 4 aspek. Mungkin yang lain juga malah menggunakan 7 aspek penyekoran bisa digunakan. Nah, pedoman pensekoran dilakukan dengan langkah-langkah membaca setiap jawaban siswa, membubuhkan skor di sebelah kiri, menambahkan skor yang telah dituliskan, menjumlahkan skor tiap bagian sehingga ditulis skor akhir. Seperti di bawah nama, lantar, luwes, original, memerinci, mengevaluasi. Eh, habis untuk klasifikasi kriteria dari kreativitas berpikir yang diukur sebagaimana berikut. Nilainya seperti ini. Ah, habis ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Itu ada PPT sama bukunya nanti saya kirim di grup ada ya tadi ya? Ada grup, Pak. Iya, iya. Terus saya kirim nanti daripada saya lupa. Hmm. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Yang mengenai itu tadi, Pak, penyekoran yang kebetulan tadi ada yang kemampuan pemecahan masalah ya, Pak. Kan ada yang pemecahan masalah. hmm, Itu tadi kan penyekorannya tadi dibuat, misal kalau untuk memahami masalah ada misalnya ada kalau tidak menulis
apa yang diketahui ditanya misalnya nol gitu Pak, nol, satu, dua, tiga misalnya sampai tiga kan Pak, misal. Ya, Nah, untuk di kunci jawaban itu kan Pak, ada juga nanti skor-skornya. Maksudnya apakah dibuat seperti itu juga per saya memahami masalah ditulis di kunci apa sih namanya kunci jawaban itu siswa tidak menulis apa yang diketahui dan ditanya skornya nol untuk yang memahami masalah. Kemudian yang kedua, siswa menulis misalnya diketahuinya tapi tidak lengkap, misalnya skornya satu. Kemudian ditulis lagi yang berikutnya menulis dua misalnya diketahui padahal diketahuinya tiga dibuat skornya dua. Kalau dia menulis lengkap baru ditulis skornya tiga. Begitu juga untuk yang di menyusun rencana pemecahan masalah atau merencanakan penyelesaian. Apakah seperti itu Pak? Karena selama ini yang kami buat hanya misalnya memahami masalah. Kalau dia lengkap menulis diketahui sampai ditanya dia skornya tiga. Kemudian untuk merencanakan kalau dia lengkap membuat perencanaan skornya tiga. Nah seperti itu cuman Pak. Apakah oke. yang seperti yang pertama atau yang kedua, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Itulah yang teorinya memang begitu. Jadi satu soal itu empat aspek kan, memahami, merencanakan, melaksanakan, lihat kembali. Kalau itu Betul. tidak dibenih ya, skornya kalau memahami masalah itu tidak ditulis nol kan. Iya, Nah, padahal di kelas anak itu kan tidak yang pinter gitu. Anak yang pinter ngapa harus ditulis lagi mengetahui ditanya. Langsung dia menyelesaikan kan gitu. Sudah iya, tahu. Pak. Mau langsung aja katanya lama, Pak, nulisnya kata anak-anak. Nah, iya. Nah, kan jadinya tidak berlaku ya kan gitu. Tidak diketahui kok masa anak pintar jadi nilainya kok malah jadi kecil kok. Nah, nilai memahami masalah nol memilih dan nah persoalannya adalah kalau ada anak seperti itu ditanya diwawancarai kan gitu. Tapi untuk mengurangi hal seperti itu di awal pada pengerjaan itu dikasih panduan dulu. Ini ini nanti harus dinilai. Nah, paling tidak dilakukan seperti itu. Karena kalau tidak berpedoman tadi, karena itu kan tidak biasa. Urut-urutannya kan seperti itu. Bisa anak yang pinter nilainya menjawab benar malah kecil gara-gara tidak menuliskan pemahaman masalah. Anak yang kurang malah nilainya besar. Jadi penggunaannya seperti itu, Bu, disesuaikan. Karena yang paling tahu kan guru yang mengajar. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama, Bu. Karena kan kita tidak biasa memberikan pemecahan masalah. Menurut saya juga begitu. Soal, udah. Nah, langsung dia sudah paham, langsung dikerjakan. Shortcut lah gitu. Nggak usah ditulis, diketahui, direncanakan, langsung masuk rumus kan gitu. Tapi persoalannya ada juga yang sebelah itu nyontek aja lah, nggak, anaknya nggak tahu, dah tulis aja langsung bener. Nah kan suatu persoalan yang berbeda, skornya sama, tapi yang satu hasil contekan, yang satu memang anak itu pintar. Jadi teorinya seperti itu, jadi dibuat ini disesuaikan aja tuh. Terutama nanti untuk penelitian, lah ini kok nggak ketemu ini. Jadi proses itu dengan dilakukan triangulasi. Nah, dijawab, apa di jawaban nggak sesuai itu diwawancarai. Kenapa nggak nulis kayak ini? Asa sudah tahu Bu kan, saya kan begitu. Oh ya udah dianggap dianggap sudah tahu misalnya Pak, seperti itu. Pak.
Oke, masih ada. Memang memang asesmen itu kadang susah diterapkan. Lebih ke feeling. Karena untuk penelitian ya harus ini diterapkan. Kenapa Pak Rodi? Iya, Pak. Berarti apa ya? Seperti pemecahan masalah tadi itu ya berarti siswa itu menjawab ya tidak harus sesuai langkah-langkah kuliah itu, Pak ya. Jadi kesimpulannya. Si siswanya kan maunya gurunya itu suruh langkah-langkah pol ya. Iya, Nah, iya, siswanya tuh lari cepet aja lah harus ke sini iya, langsung gitu. Ya, bukannya siswa nggak tahu, nggak telaten dia. iya. Nah, itu dalam penilaiannya seperti itu. Cuman kan prinsipnya itu adalah penilaian itu ada kalau yang satu berdasarkan kunci di skor masing-masing masing-masing. Terus yang itu yang analitik. Kalau yang holistik, nah, itu harus dilihat secara keseluruhan tadi. Ya. Terus juga berarti skor apa? Skornya itu kalau dalam rubrik kan seperti kata Ibu Lina tadi setiap satu ininya itu angka 0123. Ya, Terus kalau dihitung empat ada empat langkahnya berarti 12 kalau misalnya benar semua. kalau Kalau dia tiga-tiga semua ya Setiap benar satu semua soal misalnya maksudnya Pak, dua setiap belas satu soal berarti ada 12 skornya misalnya. Kalau Iya, menggunakan skor 0123 tadi Pak. 0123. ya, Karena per item langkah polia itu kan ya, 0123 Pak. 0123 betul. rubriknya. Satu soal nilainya 12. Hmm. Tapi kalau berpikir kreatif tadi, tidak. Kan fleksibel. Nah, ngukur fleksibelnya soalnya yang mana kan itu. Hanya nilai maksimum itu. Tapi kalau pemecahan masalah harus Satu gampang. soal harus memuat 4 ya Pak, baca Mampat. masalah. Ya, itu yang sering sering keliru di situ. Pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis itu juga sama. Harus memberikan kesimpulan seperti apa, nah, itu sama. Nah, kemudian nanti sebelum diolah datanya, ya kalau skornya satu soal 12 berarti kalau ada tiga soal, berarti kan 36 skornya. Nah, dibuat skala 100. 36 per 36 kali 100. Jadi nilainya 100. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya pikir cukup sampai di sini aja ya. Nah, Kak. biar nyiapin untuk berbuka tuh Bu Siska. Masa, ya Pak kami mau Hujan buka Pak di puasa sini. Pak. Hujan Pak. Hujan. Pokoknya Hujan meskipun lebat nggak kami juga ini bisa non keluar Muslim ini Pak, Pak. jadwal buka puasanya banyak Pak. Oh, Lengkap. hujan. Lengkap ya. Iya Kalau hujan di kami sini. hujan seharian, Pak. Dari Oh, tadi Sampai sekarang pagi masih nih. hujan. iya, iya. Sama rasa kena Pak. Di Bengkulu hujan Pak. Enggak, cuman Enggak Pak. tadi malam hujannya tuh kayak ribut gitu. Ada angin, buat Angin. sekali langsung Iya sama Pak. berhenti. Langsung Oh. berhenti. Pak bensin di Bengkulu lah langka Pak. Kenapa ya tadi itu di dekat rumah Ada. itu? Soalnya soalnya di Facebook di mana tuh ngomong Bengkulu udah langka bensin efek mau Jangan-jangan perang dunia perang. ketiga. Nah, pantas nih yang di pom bensin kami dipanjang dan antri.
Oh iya ya, tadi Oh, memang oh, saya keluar yang dekat Unip tahu saya. Lah kenapa akhirnya kok ya. antri? Tapi belum panjang sih. Kok kenapa antri? Hmm. Oh, ternyata Kalau di sudah Kaur sampai belum, Pak. beritanya sudah sampai Kalau mana? di Kaur Sampai alhamdulillah belum. Kaur. Belum. Jadi aku ngisi di Kaur aja lah namun. Masih aman, Pak, di Kaur. Apalagi di Pomaje. Pemaja Nggak pernah plong antri. ya semenjak ini. Nggak pernah antri kami, Pak. Nah, iya. Yalah. Nah, kalau saya kehabisan ya bersepeda aja nanti di kampus. Lebih sehat ya, Pak. Iya. Kalau hari ini sudah maksimum saya tadi malam itu karena ada yang harus diselesaikan jam setengah dua kok baru selesai pekerjaan. Tidur, apa sudah lapar, jadi sudah makan lagi. Nah, ceritanya masih sahur. Setengah delapan kan ngajar. Setengah delapan itulah bangun. Waduh, ya untung Zoom jadi kan. Tinggal buka laptop sampai sekarang. Oke, baik Bapak Ibu. Saya pikir cukup sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto dulu, Pak. Ya, ya, ya. Oke, siap ya. Siap, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, itu sebentar. Oke, sekali lagi. Ya, Ambil posisi. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, oke, sudah cukup. selesai. Terima kasih Pak Rodi. Ya, Pak, Salib ya. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih, Pak. Aku duluan, aku nindak ke Kaur soalnya.